Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah manajemen farmasi, pertemuan keempat tentang inventarisasi dan manajemen pergudangan. Syarat dari gudang farmasi yang pertama merupakan ruangan yang tersendiri, ya, tidak menjadi satu dengan ruangan lain seperti admin dan sebagainya. Kemudian luas minimalnya 3 kali 4 meter persegi. Ruangannya kering, tidak lembab, dan biasanya ada hygrometernya. Kemudian ruangannya bersih, ada ventilasi agar ada aliran udara dan tidak lembab. Kemudian tidak terkena matahari langsung karena bisa merusak obat-obatannya, ya. Kemudian cahayanya cukup, lantainya dari tegel atau semen, hindari pembuatan sudut lantai atau dinding yang tajam, cukup aman, kuat, dan dapat dikunci dengan baik. Kemudian ada gudang penyimpanan obat dan tersedia rak yang cukup baik dan dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran atau APAR, ya, ini wajib. APAR itu tidak hanya di gudang farmasinya, tapi juga misalkan kayak PBF itu juga harus ada di ruang adminnya, ya. Dan APAR itu dia tergantung besar dari ruangannya. Kemudian desain gudangnya, faktor yang mempengaruhi desain gudang adalah kebebasan dan efisiensi gerakan, sistematika penyusunan dan ukuran ruangan. Ini berdasarkan misalkan pengelompokan sediaan, pengaturan penempatan rak atau palet. Kemudian kapasitas gudang, misalkan kapasitas maksimum yang dipengaruhi seberapa besar ruangan digunakan untuk kepentingan lain, misalkan ruangan admin, pelayanan, dan lain-lain. Kebutuhan luas dan volume gudang ini juga bisa mempengaruhi jumlah obat yang tersedia. Kan kalau gudangnya kecil tidak mungkin bisa punya stok obat yang banyak gitu, ya. Jadi jumlah obatnya menyesuaikan dengan volume gudangnya, ya, supaya tidak terlalu berdesak-desakan obatnya. Kemudian menerapkan prinsip FIFO, first in, first out, mana yang masuk duluan ke dalam gudang, itulah yang pertama kali juga dikeluarkan dari gudang. Kemudian penyimpanan khusus seperti narkotika, psikotropika, itu punya lemari khusus, ya, sendiri-sendiri, lemari narkotika sendiri, lemari psikotropika sendiri. Terutama vaksin, karena harus pada suhu tertentu, ya, biasanya antara 2-8 derajat Celcius, maka penyimpanannya menerapkan cold chain system dan lain-lain. Kemudian juga memperhatikan aspek biaya, ya, terutama pada biaya investasi dan biaya operasional. Kemudian juga aspek lokasi mudah dijangkau, terutama jika modelnya seperti PBF, maka kalau PBF kan berarti dia sekalinya datang atau sekalinya masuk barang itu kan biasa dalam jumlah yang sangat-sangat besar, ya. Maka diperlukan akses jalan yang bisa dilalui oleh truk misalkan, ya. Kemudian parkirannya luas sehingga bisa langsung masuk mobilnya ke dalam dekat dengan gudang gitu, ya. Kemudian sirkulasi udara dan cahaya. Untuk tata ruang, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang bangunan gudang itu adalah kemudahan bergerak, ya. Gudang yang menggunakan sistem satu lantai jangan menggunakan sekat-sekat karena akan membatasi pengaturan ruangan. Jika ada sekat, perhatikan posisi dinding dan pintu untuk mempermudah gerakannya. Kemudian berdasarkan arah arus penerimaan dan pengeluaran perbekalan farmasi, ruang gedung dapat ditata berdasarkan sistem arus garis lurus, arus U, atau arus L. Ini contoh gambar arus lurus, ya, dimana ini misalkan ini gudangnya, ya. Ini gudangnya, kemudian ini barang diterima masuk ke sini, ya. Kemudian ini adalah rak-rak obatnya, ya. Kemudian ini adalah barang keluar, ya. Jadi barang masuk sama barang keluar itu dia arahnya lurus, ya. Kemudian penempatan obat-obatannya, untuk obat-obatan yang slow moving atau lambat pergerakannya, ini diletakkan di paling belakang atau yang paling jauh dari pintu keluar. Obat-obatan yang fast moving, ya, diletakkan di paling depan atau yang berdekatan dengan
pintu keluar supaya mudah dan cepat untuk pengambilan barang. Kemudian ada arus lurus ini, proses keluar masuk barang tidak melalui lorong atau gang yang berkelok-kelok, sehingga proses penyimpanan dan pengambilan barangnya relatif lebih cepat. Lokasi barang yang disimpan dibedakan antara barang yang bersifat fast moving dan slow moving ya. Nah, barang yang bersifat fast moving disimpan di lokasi yang dekat dengan pintu keluar, sebaliknya barang yang slow moving disimpan di lokasi yang dekat dengan pintu masuk. Kemudian untuk gambar arus U ya, sama dengan tadi, ada barang masuk ya, misalkan barang masuk ini dari ekspedisi ya, kemudian nanti ini adalah barang keluar ya, keluar dari gudang. Nah, kalau garis U ini dia gambar arusnya itu seperti huruf U ya. Jadi dari barang masuk ini obat-obatannya disimpan di rak-rak yang kanan kiri ini. Nanti dia akan bergerak dari sini ya, diambil obatnya, kemudian nanti dia akan keluar di sini ya. Gitu juga nanti dengan obat-obatan yang ada di sini, bergerak ke sini, seret, keluar ke sini ya. Jadi dia arusnya arus U ya, seperti huruf U. Untuk arus U ini, proses keluar masuk barang melalui lorong ya. Tadi nih ya, ada lorongnya atau ada gangnya ya, yang berkelok-kelok, sehingga proses penyimpanan dan pengambilan barang relatif lebih lama jika dibandingkan dengan yang garis lurus tadi, arus lurus tadi ya. Lokasi barang yang akan disimpan dibedakan antara barang yang bersifat fast moving dan slow moving. Yang bersifat fast moving disimpan di yang dekat dengan pintu keluar, sama seperti arus lurus tadi ya. Kemudian arus L ya, ini arus L ya, barang masuk dengan barang keluar ya. Ini dia arusnya seperti huruf L, seret gitu ya. Jadi pengambilan seret ya. Jadi kayak huruf L ya, ke sini ya. Nah, jadi nanti ini disimpan ketika barang masuk ya, disimpan di sini. Nah, karena ini paling pojok, paling belakang, maka ini adalah obat-obatan yang slow moving ya. Ini yang obat-obat yang sedang, kemudian ini obat-obat yang fast moving, yang dekat dengan barang keluar. Nah, arus L ini proses keluar masuknya melalui lorong juga seperti arus U, yang tidak terlalu berkelok-kelok, sehingga proses penyimpanan dan pengambilan barangnya juga relatif cepat. Lokasi barang yang akan disimpan juga sama, dibedakan antara yang fast moving dan slow moving. Tetap ya, yang fast moving ini yang dekat dengan pintu keluar, yang slow moving yang dekat dengan pintu masuk. Kemudian tata ruang ini juga memperhatikan sirkulasi udara yang baik. Sirkulasi yang baik akan memaksimalkan umur hidup dari perbekalan farmasi, sekaligus bermanfaat dalam memperpanjang dan memperbaiki kondisi kerja. Idealnya gudang terdapat AC, tetapi biayanya akan mahal jika ruang gudangnya luas, maka dapat memanfaatkan kipas angin atau ventilasi yang melalui atap gitu ya. Nah, kemudian ada rak dan kecuali pada sediaan yang memang harus disimpan pada suhu di bawah 25 derajat Celcius, mau nggak mau maka ruangan itu harus ada pendinginnya ya, entah itu AC, entah itu di dalam lemari es atau cool box dan sebagainya ya, atau di chiller ya biasanya ya. Kemudian rak dan palet. Nah, sirkulasi udara dari bawah dan perlindungan dari banjir. Jadi palet itu kayak kayu gitu ya, kayu biasa, kayu petak yang nempel di lantai gitu ya. Kemudian peningkatan efisiensi penanganan stok dapat menampung perbekalan farmasi lebih banyak. Palet lebih murah daripada rak. Tapi kalau palet itu biasanya untuk yang berdus-dus biasanya ya, atau untuk menyimpan alkes biasanya. Kemudian kondisi penyimpanan khusus, contohnya pada vaksin yang memerlukan cold chain khusus dan harus dilindungi dari kemungkinan putusnya aliran listrik ya. Nah, biasanya ada cadangan gensetnya biasanya, terutama pada BBF ya. Kemudian narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya harus disimpan dalam lemari khusus
dan selalu terkunci. Untuk narkotika dan psikotropika, biasanya kuncinya disimpan oleh apotekernya. Kemudian bahan-bahan mudah terbakar seperti alkohol dan ether, ini harus disimpan dalam ruangan khusus. Sebaiknya disimpan di bangunan khusus yang terpisah dari gudang induk supaya jika terjadi apa-apa itu misalkan kebakaran itu tidak merembet ke yang lainnya. Nah, ini pencegahan kebakaran, menghindari penumpukan barang atau bahan yang mudah terbakar seperti dus, karton, dan lain-lain, dan biasanya itu ada maksimal jumlah penumpukannya ya. Nah, alat pemadam kebakaran atau APAR ya harus dipasang pada tempat yang mudah dijangkau dan dalam jumlah yang cukup. Bahkan biasanya semua personil yang ada di dalam instalasi tadi, entah itu di apotek, PBF, instalasi farmasi, semua yang ada di sana itu harus tahu cara menggunakan APAR ya, entah dengan simulasi misalkan ya, dan jadi semuanya harus bisa menggunakan. Jadi misalkan ada hal-hal yang tidak diinginkan, semua bisa mengoperasikannya ya. Kemudian juga APAR itu dia harus diperiksa secara berkala untuk memastikan masih berfungsi dengan baik, termasuk juga dengan kadaluarsanya. Karena APAR itu dia kadaluarsanya itu sampai 1 tahun saja. Jadi harus memang setiap tahun harus diganti, meskipun APAR-nya utuh misalnya tidak pernah terpakai sama sekali, tetap setiap tahun itu atau seketika masa kadaluarsanya habis, APAR-nya harus diganti dan diisi ulang yang baru gitu ya. Nggak beli tabungnya sih, tapi isi ulang yang baru ya. Ini contoh dari rak obat ya, tergantung dari masing-masing apotek atau instalasi farmasi ya. Ada yang menggunakan rak, kemudian di dalam rak itu nanti ada kotak lagi untuk masing-masing obat disertai dengan namanya ya. Ada yang berdasarkan alfabetis, ada yang berdasarkan terapinya dulu, kelas terapinya dulu, nanti sudah berdasarkan kelas terapi. Dari kelas terapi tersebut nanti berdasarkan alfabetis lagi ya, berdasarkan bentuk sediaannya dan lain-lain. Ada juga yang hanya menggunakan rak tapi tidak menggunakan kotak-kotak ini, tapi langsung dari dus aslinya, dus obat aslinya ya, bukan kardusnya tapi dus obatnya. Nah, ini adalah contoh palet ya, yang ini contoh palet ya. Ini nih kebetulan disusun aja nih, kalau di bawah seperti ini ya, nanti jadi disusun ke atas, jadi dia ada maksimalnya ya. Ini ada palet-paletnya ya, supaya barangnya tidak langsung nyentuh ke lantai. Kemudian daerah penyimpanan gudang. Penyimpanan pada suhu kamar tak terkontrol, penyimpanan pada suhu kamar dengan kelembaban yang terkontrol, penyimpanan pada suhu dingin misalkan 0-8 derajat Celcius, penyimpanan terkunci untuk narkotika dan psikotropika, penyimpanan untuk barang-barang yang mudah terbakar. Nah, kemudian meningkatkan efisiensi gudang, yaitu dengan memanfaatkan penggunaan ruang gudang yang tersedia dan ruangan lain secara maksimal, memanfaatkan volume ruang yang ada secara optimal dengan memanfaatkan tinggi ruangan dengan tetap memperhatikan ketentuan penumpukan barang ya. Tadi biasanya di kardusnya itu tertulis ya, maksimal 8 tumpukan gitu misalkan. Kemudian pengaturan rak, palet, dan jarak antara rak dan palet sehingga arus barang atau karyawan menjadi lebih cepat dan waktu yang dibutuhkan untuk mutasi barang ya, dari barang masuk ke barang keluar itu menjadi lebih singkat. Kemudian ventilasi yang baik, kebersihan ruang kerja dan fasilitas kebersihan serta ruang istirahat. Kemudian pedoman kerja yang rinci dan mudah dipahami serta uraian tugas masa-masa petugas. Jadi lebih mudah ya dalam proses pengambilan atau pemasukan barang di gudang. Supervisi yang berkesinambungan sehingga semua karyawan mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan. Apalagi di PBF ya. Biasanya itu ada capaknya ya. Kemudian pelatihan yang berkesinambungan berupa manajerial atau fungsional. Nah, ini oke. Nah, kemudian inventarisasi ya. Inventarisasi ini merupakan pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik kantor atau perusahaan, misalkan apotek, PBF, instalasi farmasi, dan sebagainya yang dipakai dalam melaksanakan tugas dan pelayanan. Jadi,
semuanya dicatat ya, baik itu sarana dan prasarana. Oke, kemudian menginventarisasi sediaan farmasi, alkes, dan BMHP ini dapat menggunakan kartu stok untuk memudahkan ya. Kartu stok dapat berupa kertas yang diisi manual atau by system di komputer. Kemudian kartu stok atau kartu gudang ini diletakkan bersamaan atau berdekatan dengan obat yang bersangkutan jika masih menggunakan yang kertas atau manual ya. Kemudian pencatatan dilakukan secara rutin dari hari ke hari setiap ada transaksi barang masuk atau barang keluar. Kemudian ini ya, setiap terjadi mutasi obat, baik itu penerimaan, pengeluaran, hilang, rusak, kadaluarsa, langsung dicatat pada kartu stok. Kemudian penerimaan dan pengeluaran dijumlahkan pada akhir bulan untuk mengetahui berapa sisa stoknya. Bagian judul kartu stok diisi dengan nama obat, satuannya, kekuatannya, dan jenis sediaannya. Karena beda satuan, beda kekuatan, beda jenisnya, sediaannya, maka beda juga kartu stoknya ya. Kemudian kolom kartu stok diisi data, tanggal penerimaan atau pengeluarannya, nomor dokumennya, sumber asal obat, misalkan dari PBF mana atau kepada siapa obat dikirim, kemudian nomor batch-nya, tanggal kadaluarsa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, sisa stoknya berapa ya. Kemudian diparaf oleh petugas yang mengerjakan obat tersebut atau yang mengisi kartu stoknya. Nah, ini contoh kartu stok, misalkan ya, nama obatnya amoksisilin dengan kekuatan 125 mg per mili, kemasan botol yang satuannya 60 mili. Nanti kalau punya stok yang satuannya 120 mili, maka kartu stoknya akan berbeda lagi. Begitu juga kalau misalkan yang kekuatannya yang 250 mg, walaupun sama-sama 60 mili juga kartu stoknya harus yang berbeda. Di sini diisi tanggalnya, misalkan penerimaan diterima tanggal 1 November 2020, ditulis nomor batch-nya, expired-nya, dan jumlah masuknya berapa. Kalau yang misalkan ada obat yang laku, misalkan dari resep, tulis di resepnya itu tertanggal keluarnya itu tanggal berapa, kemudian nomor resepnya nomor berapa, jumlah keluarnya berapa, sisanya berapa. Misalkan tadi masuknya dalam satuannya misalkan 10 botol, maka di sini 10 karena awal ya. Misalkan di resepnya mintanya 1 botol, maka sisanya 9. Kemudian diparaf ya. Yang menerima dan yang menerima obatnya siapa dan yang menulis kartu stoknya diparaf ya, 1 orang biasanya. Kemudian yang mengeluarkan siapa diparaf di sini untuk mengetahui ya. Jadi nanti kalau misalkan ada barang yang hilang atau yang ada yang lupa nyetok, itu ketahuan dari sini. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu siapa yang mengerjakan. Itu nanti bisa ditelusuri. Lebih mudah untuk menelusuri. Ini contoh kartu stok lain ya. Jenis obatnya apa, atau nama obatnya apa, kemasannya, isinya, satuannya ya. Kemudian ini yang contoh yang puskesmas ya. Misalkan tanggal, dokumen, dari kepada, misalkan dari PBF mana atau kepada pasien siapa, dan seterusnya ya. Kemudian itu aja. Jadi kartu stok itu bisa berbeda-beda antara apotek yang satu dengan apotek yang lainnya, tergantung kebutuhan mereka ya. Begitu juga di PBF juga mereka menggunakan kartu stok. Kalau di PBF mungkin beberapa atau mungkin sistemnya sudah by komputer ya, jadi lebih mudah ya. Gini itu saja. Terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan silahkan tulis pertanyaannya di Classroom. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.